Mungkin kalau disebut jogging mau ini datang ya. Iya nggak jadi jogging. Hah? Nggak jadi. Kita buat yuk nanti yuk. Bisa nih suara buat. Karena orang BKM nanya. Di kan apa gitu? Iya. Orang nanya, kamu selera. Kayak dasar suara kan umum kan, maksudnya adab ya. Cocok tuh. Yang salah apa itu kan? Nah, mana kita buat sana? Ya, Udah juga. Nambah uang minyak ustadznya buat itu info lagi. Karena jauh itu kan. Subuh. Bisa lah. Udah subuh. Subuh kan ya datang orang kerja. Berani lewat itu loh. Berani lewat kebun. Aku rame-rame, wah. Salah lah. Tapi kemarin kebun nggak masalah. Ada. Harusnya enggak. kalau jam orang kita habis maghrib, aman. Orang pulang sampai 5 tuh. Kalaupun apa, misalnya mau ke sana, aku simpang sama Iya, enggak kan. Masuk-masuknya nanti pulangnya kan bisa pas sholat di Bergajah itu kan. Nanti sama-sama di situ. pulang saat berangkatnya bareng ya. Sholat di Bergajah maghribnya. Macam mana? Cari soal kita berkenan aja. Ya. Itu kayaknya ada potensi tuh karena orangnya kayaknya selera. Di situ karena kegiatan nggak ada. Nah. Udah, kita mulai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhdi fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya 18 Muharram 1445 Hijriah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian mensyarah sebuah kitab yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Mensyarah sebuah kitab yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul, pondasi-pondasi yang 3. Alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang sekarang ini adalah pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Naam. Mubasyaratan ya, langsung saja mungkin kita baca dulu matannya. Naam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al 'alamina bi ni'matihi
wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami. Fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qauluhu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi. Wa qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kunta iyyahu ta'budun. Wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Naam, ini dia insyaallah ya penggalan matan yang akan kita syarah, yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini biidznillah taala. Naam, berkata penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ya. Fa idza qila laka mal al-usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Jika dikatakan kepadamu apa al-usul ats-tsalatsah, apa pondasi yang tiga allati yang yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya. Ya. Apa pondasi yang tiga yang wajib bagi setiap insan, setiap manusia untuk mengetahuinya. Ya. Dan ketahuilah ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwa kita telah sampai di isi dari kitab ini, ya. Jadi, ya singkatnya, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, pondasi yang tiga, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 itu masih muqaddimah. Ya, kita membahas tentang ibadah, membahas tentang syirik, membahas tentang ya surah Al-Asr, itu masih muqaddimah. Nah, isi dari kitab itu ini dia. Ya. Singkatnya, isi dari kitab ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur, ya. Untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur, ya. Itulah yang dinamakan dengan al-usul ats-tsalatsah, pondasi yang 3, ya. Jadi isi kitab ini itu ya menjelaskan tentang 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Apa 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur? Apa yang pertama? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Jadi sekali lagi ana ulangi, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab pondasi yang 3 ini, 3 pondasi ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini, itu adalah berkaitan dengan 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ya, 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ya, itu singkatnya, itu intinya. Ya, adapun di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga kemarin itu hanya muqaddimahnya saja, itu pengantar, ya. Dan alhamdulillah ini kita telah sampai di isi dari kitab ini. Ya, sekali lagi, yaitu apa? Berkaitan dengan 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga adalah siapa nabimu. Dan yang perlu kita ketahui, ya, walaupun kita hafal mati pertanyaan ini dan jawabannya sekaligus kita hafal mati, sampai kita mati kita hafal,
Ya, belum tentu kita bisa menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Ya, belum tentu kita bisa menjawab 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat ini. Ya. Singkatnya, dengan keimananlah dan dengan ilmulah kita baru bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat yang akan diajukan oleh mereka nanti di alam kubur. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, insya Allah mereka juga tahu tentang 3 pertanyaan ini. Dan mereka juga bahkan hafal jawabannya. Tapi nanti akan kita dengar bagaimana ketika mereka ditanya, mereka akan menjawab apa? Haha, la adri. Sami'tunna sayakul fa'akul. Haha, la adri. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar orang mengatakan seperti itu dan saya ikut-ikutan. Ya. Maka 3 pertanyaan ini perlu kita resapi. 3 pertanyaan ini itu tidak berkaitan dengan hafalan kita. Ya. Tapi berkaitan dengan apa? Keimanan kita. Dan ilmu kita tentang 3 pertanyaan ini selama kita hidup di dunia. Ya, itu yang perlu kita camkan ya kawan. Itu yang perlu kita camkan, dan 3 pertanyaan ini adalah awal dari segalanya. Jika kita lolos 3 pertanyaan ini, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kita menganggap sepele. Ya. Sudah hafal 3 pertanyaan ini dan sudah hafal pun jawabannya. Aku tidak akan lupa nanti di alam kubur. Ya, jangan sepele. Ya. Coba, siapa yang pernah jadi imam di sini? Imam sholat, khususnya sholat yang dikeraskan bacaannya. Ya. Siapa yang pernah? Bang, pernah bang? Bang apa? Kok lupa namanya? Bang Juli, pernah Bang Juli? Pernah ya? Ya. Setiap imam yang pernah jadi imam sholat, ya, itu tahu bagaimana rasanya ya. Surah yang sudah kita hafal, tapi ketika kita jadi imam itu langsung buyar. Ya. Bahkan surah Al-Asr, ana pernah kejadian. Surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ana rasa kita udah hafal surah ini dari kecil, tapi ketika jadi imam, ya, itu bisa buyar semuanya. Karena apa? Karena tegang ya, karena rasa tegang di belakang banyak makmum. Ya. Maksudnya apa Anda sampaikan ini? Maksudnya ya surah aja ya, ini bukti bahwa hafalan kita itu bisa hilang secara mendadak. Ya. Maka bukan tidak mungkin, bahkan bisa sangat mungkin ya, walaupun kita hafal pertanyaan ini dan kita hafal jawabannya, ya belum tentu kita bisa menghadirkan jawaban tersebut ketika kita nanti ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Yang mana kata Rasulullah SAW, ya, tampilannya sangat mengerikan, membawa pentungan. Ya. Itu semua hafalan kita bisa hilang semuanya. Ya. Ya, itu buktinya tadi. Kalau kita jadi itu, coba sekali jadi imam. Itu bisa buyar semua hafalan kita. Walaupun udah kita hafal dari kecil. Surah Al-Ikhlas pun bisa hilang. Ya, maka maksudnya sekali lagi Anda sampaikan di sini, jangan anggap sepele. Tetap minta kepada Allah keteguhan untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Naam. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Rasanya kurang lengkap ya kalau berkaitan dengan 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membacakan hadis utama tentang hal ini ya. Jadi ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Kenal insyaallah ya? Kenal. Salah satu dari
4 imam mazhab. Ya, yang pertama siapa? Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam siapa? Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kapan Imam Ahmad hidup? Pada abad ke berapa? Ketiga Hijriyah. Ya, 1200 tahun yang lalu. Ya, 1200 tahun yang lalu. Ya, sekitar tahun berapa itu? 2000 dikurang 1200. Sekitar tahun 800 ya, Masehi. 1200 tahun yang lalu. Ya. Beliau juga adalah selain imam mazhab, beliau juga adalah seorang ulama ahli hadis. Beliau punya kitab Musnad Imam Ahmad yang besarnya itu ya, nggak cukup tangan kita kalau megang gini, nggak cukup. Saking apa? Saking besarnya kitabnya. Ya. Beliau hafal berapa hadis? 1 juta hadis. Ya. Bukan 100 hadis tapi 1 juta hadis beserta sanadnya. Nama-nama perawinya itu hafal dia. Imam Ahmad bin Hambal, seorang imam yang dipenjara 3 periode presiden. Kenapa? Karena beliau tetap kukuh mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Gara-gara hal itu beliau dipenjara 3 periode presiden di zamannya. Disiksa, dicambuk. Tapi tetap teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama yang lain sudah nyerah. Bahkan Imam Syafi'i dalam tanda kutip berbohong. Atau yang lebih tepat bertauriyah. Ketika ditanya, Imam Syafi'i ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Maka Imam Syafi'i karena kondisi sangat genting, ya, kondisi yang membahayakan jiwa, kalau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka bisa dibunuh. Karena kondisi yang begitu, Imam Syafi'i dalam tanda kutip berbohong. Apa kata Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ya, semua ini adalah makhluk. Paham itu maksudnya? Paham? Maksudnya adalah jari-jarinya ini adalah makhluk. Ya. Itu yang dinamakan dengan tauriyah. Seperti berbohong, padahal sebenarnya tidak berbohong. Ya, fungsinya untuk menyelamatkan nyawa beliau. Ya, kata beliau, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ya, semua ini, maksudnya apa semua ini? 4 jarinya ini, semua ini adalah makhluk. Tapi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sejatinya bukan makhluk. Ya, bertauriyah beliau. Nah, ala kulli hal, kita bacakan ini hadis yang, ya, bagi yang sudah pernah mendengar hadis ini sebagai bahan pengingat. Bagi yang belum pernah mendengar sebagai tambahan ilmu. Karena ini hadis yang sangat agung. Nggak lengkap rasanya kalau kita membahas fitnah kubur tidak membahas hadis ini. Sebuah hadis dari Imam Ahmad, dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Ya, Al-Bara' bin Azib. Kita bacakan. Anil Bara' bin Azib qala. Dari seorang sahabat Al-Bara' bin Azib qala, mengatakan, kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansari. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, ngapain? Fi jinazati rajulin minal ansar, untuk mengantarkan jenazah salah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ya, jadi para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mengantarkan salah seorang jenazah dari kaum Ansor ke tempat kuburnya. Fantahaina ilal qabri. Ya, kami sampai ke
kuburan. Walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina tayra wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi. Kemudian kata Al-Bara' bin Azib, ya, setelah jenazah lelaki itu dikuburkan, ya, dimasukkan ke dalam lahat. Nah, jadi kuburan yang sunnah itu sebenarnya ada apanya? Ada lahatnya. Ya, dia bukan sekedar kotak gitu, tapi setelah kotak, di kotaknya itu ada lagi dibuat lahat. Ya, dibuat lubang itu namanya dengan itu yang dinamakan dengan lahat. Ya, kalau kotak itu namanya syak. Ya. Tapi kalau lahat itu setelah kotak gini di ujungnya dibuat kayak rongga lagi. Ya, kayak rongga lagi itu yang dinamakan dengan lahat. Rasulullah SAW kemudian duduk. Dan kami pun duduk di sekitar Rasulullah SAW. Dan Al-Bara' bin Azib mengatakan, faka'anna ala ru'usina at-toir. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya majelis Rasulullah itu adalah majelis yang sangat tenang. Ya. Seakan-akan para sahabat mendengar perkataan Rasulullah itu seakan-akan di kepala mereka ada burung. Ya. Dan burungnya itu tidak terbang. Ya. Maksudnya apa? Mereka diam. Ya. Diam mendengarkan dengan seksama perkataan Rasulullah SAW. Dan ini faedah bagi kita. Ya, di antara adab menghadiri majelis ilmu adalah kita diam. Ya. Mendengarkan perkataan ustadznya dengan seksama. Ya, ini para sahabat. Seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Karena mereka, ya, dengan seksama mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan hadisnya. Wa fi yadihi 'udun yankutu. Dan di tangan Rasulullah ada 'ud, ada kayu. Yang mana Rasulullah SAW yankutu. Yankutu itu maksudnya kayak gini misalnya. Jadi Rasulullah kesannya merenung. Ya. Rasulullah kesannya merenung setelah menguburkan jenazah, mengetuk-ngetukkan kayu di tanah, fil ardi, di tanah. Farafa'a ra'sahu faqala asta'idzu billahi min azabil qabri marqataini aw thalathan. Maka kemudian kata Al-Bara' bin Azib, farafa'a ra'sahu, Rasulullah kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Faqala asta'idzu billahi min azabil qabri. Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya. Kegambar ya kondisinya ya. Jadi Rasulullah termenung, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya dan mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Dan ini menunjukkan kepada kita dalil yang juga menunjukkan kepada kita tentang benarnya azab kubur tersebut. Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari nggak ada itu namanya azab kubur. Ada kelompok yang mengingkari hal ini. Tidak ada itu yang namanya azab kubur. Ya. Nah, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Asta'idzu billahi min azabil qabri. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bayangkan Rasulullah saja berlindung dari azab kubur. Ya. Manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuhi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal mu'min,
Perhatikan. Bagi dulu. Karena penting ini hadisnya, Ikhwan. Ini hadis ini anak suka hadis ini ya. Mengingatkan kita tentang, udah pernah antum dengar hadis ini? Belum. Kalau antum belum pernah dengar, harusnya lebih semangat lagi ya. Kalau yang udah pernah dengar mungkin udah pernah dengar hadisnya. Bang Juli udah pernah dengar? Belum ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi inqita'i minad dunya, jika dia sudah mau meninggal dunia, wa iqbalin minal akhirati, dan dia sudah mau menuju akhirat, nazala ilahi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Ini dia. Ini kabar gembira ini, ikhwan. Apa kata Nabi Muhammad? Seorang hamba yang mukmin ketika dia mau meninggal dunia, apa kata Nabi Muhammad? Nazala alaihil malaikah. Maka akan turun malaikat-malaikat dari langit. Ini didapatkan oleh siapa? Hamba yang mukmin. Bidul wujuh. Malaikat-malaikat yang wajahnya putih. Ya. Ini semua kita nggak lihat, ikhwan. Ini semua kita nggak lihat. Tapi kita harus mengimani hal ini karena ini adalah perkara akidah. Ya. Jadi ini keutamaan seorang mukmin. Akan turun nanti malaikat dari langit yang memiliki wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum syamsu. Seakan-akan wajah para malaikat itu syams, matahari, saking bersinarnya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati. Para malaikat itu yang turun dari langit membawa apa? Kafanun min akfanil jannah. Membawa kain kafan dari kain kafan surga. Jadi ini yang akan kita resapi. Ini yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Akan datang malaikat dari langit berwajah yang sangat putih, membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wahanutun min hunutil jannati, dan membawa wewangian dari wewangian surga. Ya. Hatta yajlisu minhu maddal basori. Kemudian para malaikat ini duduk di sekitar hamba mukmin tersebut. Ya. Ini hadis sahih, ikhwan, riwayat Imam Ahmad. Duduk menunggu apa? Menunggu si hamba mukmin ini meninggal dunia. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datang malaikat maut. Ya. Jadi malaikat maut itu namanya yang benar itu adalah malaikat maut. Kalau dulu kita tahunya apa malaikat maut itu namanya? Israel ya. Sebenarnya nama malaikat maut itu ya malaikat maut, bukan Israel ya. Ya. Namanya yang sebenarnya itu adalah malaikat maut, bukan Israel. Ya, jadi yang turun pertama tadi itu bukan malaikat maut. Nah, tapi malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian turun malaikat maut alaihi salam. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut duduk di dekat kepala laki-laki yang mau meninggal tersebut, ya. Fayaqulu ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Kemudian malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang thayyib, jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Ini yang dikatakan malaikat maut nanti. Ya. Nah, kita harus yakin hal ini. Ya. Kata malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang baik kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada keridhoannya. Qala fatakhruju tasilu kama tasil qatratu min fisiqa. Kemudian dicabutlah nyawa hamba yang mukmin tersebut dan keluar ruhnya seperti apa?
seperti keluarnya air dari kendi. Ya. Seperti keluarnya air dari kendi. Maksudnya apa? Kalau orang yang beriman, maka ruhnya itu akan mudah dicabut. Ya. Berbeda nanti dengan ruhnya orang-orang yang tidak beriman. Akan kita dengar nanti bagaimana ruh orang yang beriman itu ketika akan mau dicabut. Kalau orang yang beriman, orang mukmin, maka ruhnya itu akan keluar seperti keluarnya air dari mulut kendi. Ya, gampang, tinggal keluar gitu aja. Ya. Faya'khudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafani. Kemudian setelah malaikat maut mencabut ruh hamba yang mukmin tersebut, malaikat-malaikat yang pertama datang tadi yang membawa kafan dari surga, mereka langsung buru-buru mengambil ruh hamba yang mukmin tersebut. Langsung dikafanin dengan kain kafan dari surga, langsung diberi wewangian dari wewangian surga. Ya. Artinya apa? Artinya malaikat yang datang pertama tadi sangat menyukai ruh dari hamba yang beriman tersebut. Ya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujida ala wajhil har. Kemudian ruhnya menjadi ruh dengan wangi yang paling wangi di muka bumi. Ya. Faqala fayas'aduna biha fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadza ruhut thayyib. Kemudian apa yang terjadi? Setelah ruhnya diambil oleh para malaikat yang membawa kafan tadi, para malaikat membawa ruh tersebut kemana? Ke langit. Ya, menuju langit. Ya. Kemudian ketika sampai di langit pertama, apa yang dikatakan di sini? Ma hadzal rihut thayyib. Kemudian ketika sampai di langit yang pertama, ya, ternyata di langit yang pertama ada malaikat penjaga langit pertama. Dan ini juga akidah kita. Jadi malaikat itu banyak, ikhwan. Malaikat itu banyak. Ada malaikat yang mencabut ruh, ada malaikat yang membawa kafan tadi, ada malaikat penjaga langit pertama. Dan langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Nah, kemudian malaikat penjaga langit pertama tadi mengatakan maha dari hutayib. Apa ini wangi yang sangat harum yang aku cium dari ruh tersebut? Fayaquluna fulan bin fulan. Kemudian malaikat yang membawa ruh tersebut, ini adalah fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha. Mereka memanggil dengan nama terbaik yang dinamakan dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu fayushayyi'uhu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ati fayaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin. Kita cepatkan aja lah ya. Jadi ketika ruh ini yang dibawa oleh para malaikat tadi, ruh yang sangat wangi ini dengan wangi yang paling wangi di muka bumi sampai di langit yang pertama, kemudian penjaga langit pertama mengatakan, siapa ini ruh yang sangat wangi ini? Ini adalah fulan bin fulan. Kemudian malaikat yang membawa roh ini mengatakan, tolong bukakan pintu langit. Maka ini juga faedah kepada kita bahwa langit itu punya pintu ya. Langit itu punya pintu. Ini akidah kita, ini iman kita ya. Maka malaikat tersebut, tolong bukakan pintu, kami ingin membawa ke langit yang ketujuh. Dibukakanlah pintu. Dibawa lagi roh ini ke langit yang kedua. Penjaga di langit yang kedua mengatakan, siapa ini roh yang sangat wangi ini? Ini adalah fulan bin fulan. Tolong bukakan pintu langit yang kedua. Dibukakan lagi pintu langit yang kedua. Begitu seterusnya sampai pintu langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampai ya dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dibawa ruh yang sangat wangi ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Letakkan kitab catatan amalnya di illiyin. Ya, kalau antum hafal surah Al-Mutaffifin, ya, itu kan ada apa? Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Inilah dia yang dinamakan dengan illiyin. Illiyin itu adalah tempat, ya, kitab-kitab hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang soleh. Ya, udah ajan gua. Nah, jadi sampai dekat dengan Allah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya, uktubu kita ba'adi fil illiyin, ya, letakkan kitabnya di illiyin. Kemudian kembalikan dia ke bumi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Ya. Ya, singkatnya, dikembalikanlah hamba ini ke bumi. Kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian di kuburan apa yang terjadi? Fayatihi malakani fayajlisani fayakulani lahum rabbuka. Ini dia. Kemudian di dalam kubur, ya, hamba mukmin tersebut, ya, akan didatangi oleh dua malaikat. Kemudian fayujlisanihi. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukkan hamba tersebut. Ustaz, di dalam kubur kok bisa duduk? Ini udah beda alam, ikhwan. Ini udah beda alam. Kalau antum bongkar kuburan, kok dia nggak duduk? Ya, jangan antum ingkari hadis ini, tidak. Tapi tetap imani. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan dengan akidah. Inilah yang dinamakan dengan keimanan. Ya, inilah yang dinamakan dengan keimanan. Ya, kemudian hamba tersebut didudukkan dan malaikat ini bertanya kepadanya, inilah dia saksi bahasan kita, ya. Malaikat ini mengatakan, ya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu madinuka, apa agamamu? Kemudian hamba ini menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian malaikat ini bertanya pertanyaan yang terakhir, ya. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka hamba ini mengatakan dia adalah Muhammad. Jadi itu dia kisah perjalanan seorang mukmin ketika nyawanya dicabut sampai dia dibawa ke langit ketujuh, kemudian diturunkan lagi ke kuburan. Nah, di kuburan ditanya oleh dua malaikat tentang tiga pertanyaan. Sedikit yang terakhir, ya. Kemudian setelah dia berhasil menjawab tiga pertanyaan tersebut, apa yang terjadi kepada hamba yang mukmin ini? Ya, fa'afrisuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baba ila jannati. Ya. Kemudian hamba ini, kalau kita berhasil menjawab tiga pertanyaan, maka apa yang akan terjadi? Akan dibentangkan, kata Nabi Muhammad, ini kata Nabi Muhammad, ikhwan, akan dibentangkan permadani dari surga. Ya. Kemudian pintu surga akan dibuka dan hawa surga itu akan masuk ke dalam kuburan kita. Itulah yang dinamakan dengan nikmat kubur. Dan kuburan kita akan dilapangkan. Ini kata Nabi Muhammad. Ya. Kata Nabi Muhammad. Wa albisuhu minnal jannati, kemudian akan dipakaikan dengan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan baban ilal jannah, dibukakan pintu surga. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Itu yang akan dirasakannya. Dia mendapatkan bau surga di dalam kuburannya dilapangkan. Kemudian mendapatkan angin dari surga. Kemudian terakhir apa yang dikatakannya? Yang dikatakan hamba ini, ya, karena dia telah melihat tempatnya di surga, dia mengatakan apa? Ya Allah, ya, anak usah bacakan bahasa Arabnya, dia mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat. Dia minta agar disegerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia udah nggak sabar. Di dalam kuburnya dia udah melihat tempatnya di surga. Nah.
Nah, itulah dia kisah perjalanan seorang mukmin ya, dari sakaratul maut sampai dibawa ke langit ketujuh, diturunkan lagi ke bumi, dikubur, ditanya oleh dua malaikat, bisa menjawab pertanyaan, kemudian dibukakan baginya pintu surga dan dia mendapatkan kenikmatan surga, dan dia pun mengatakan, ya Allah, segerakan hari kiamat. Ini kalau orang mukmin. Bagaimana dengan orang kafir? Ya, orang yang tidak beriman, insyaallah nanti akan kita sampaikan hadisnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.